Nah, ini kita akan mengundang gestar keren kita yang pastinya akan merangkum semua mengenai kerasulan awam itu seperti apa gitu kan ya Juan ya. Baik, langsung saja ya kita undang. Ini dia Romo paroki kita, Romo tercinta kita, yaitu Romo Yohanes Rudi Anada. Kami beri tepuk tangan yang meriah untuk Romo Rudi. Selamat siang Romo, silakan boleh duduk di sini Romo. Baik Romo, waduh ternyata dari tadi Romo mendengarkan pembicaraan ya Romo ya? Waduh, luar biasa. Iya, mohon maaf ya Romo jika ada salah-salah kata gitu kan ya. Nah Romo, kita di sini mau apa ya, ingin tahu nih lebih dalam mengenai kerasulan awam itu seperti apa gitu Romo. Tadi kan kita sudah mendengar persepsi dari Ibu Agatha dan Bapak Edi gitu ya. Nah kalau dari istilahnya dari sumber ajaran iman Katolik itu seperti apa sih Romo? Boleh ditanggapi? Ya, kalau saya tentu melihatnya dan menjelaskannya tentu dari sisi pengetahuan ya. Dan tadi kita sudah banyak mendengar yang praktek ya. Jadi mereka yang praktek. Kalau saya memang dari sisi pengetahuan, dan sebenarnya sejak tahun 1960-an ya, sejak Konsili Vatikan kedua itu sebenarnya gereja menyadari bahwa gereja itu dipanggil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi gereja dipanggil untuk bermisi keluar. Maka mulai Konsili Vatikan kedua itu gereja mulai melihat. Lalu setelah 20 tahun kemudian muncul salah satu dokumen yang menarik ya, namanya Christi Fidelis Laici, yang juga diterjemahkan sebagai panggilan dan perutusan bagi kaum awam. Dan itu jelas sekali menunjukkan bahwa gereja tidak bisa hanya dikerjakan istilahnya ya oleh kaum tertabis, tidak bisa. Karena gereja itu juga menjangkau dunia. Kita bukan hanya orang yang hidup di biara, hidup yang hanya doa, tapi memang kita hidup di tengah dunia. Dan siapa yang hidup di tengah dunia? Ya tentu mereka-mereka ini, para kaum awam. Memang istilah awam ini kan ada sedikit artinya seolah-olah negatif ya. Awam itu kan kayak tidak tahu apa-apa gitu ya. Tapi sebenarnya istilah itu muncul memang dari istilah klerus dan awam ya. Bukan awam dalam arti bahasa Indonesia kita ini, tapi itu mau memisahkan kaum tertabis dengan yang non tertabis. Jadi hanya soal sebutan saja. Tetapi sebenarnya kaum awam ini bahkan dengan dokumen itu mau mengatakan kepada kita bahwa ya gereja ini untuk kita semua. Maka istilahnya kan kalau kita menyebut diri kita gereja itu sebenarnya ada banyak hal. Kalau kita tahu panca tugas gereja, ya, hafal ya, Mayang ya. Panca tugas gereja, ya. Seperti itu ya Romo, pewartaan gitu-gitu. Ya, dari 5 itu sebenarnya ada 2 yang memang kita harus keluar. Tentu kalau liturgia ya kita soal peribadatan ya, kerikma ya, pewartaan, lalu persekutuan ya memang untuk kita. Tetapi ada 2 hal yang kadang kita lupa sebagai tugas gereja. Pertama adalah diakonia, pelayanan. Nah orang Katolik itu nyebut pelayanan itu kor gitu ya. Mau ngapain pelayanan gitu ya. Lalu sebagai lektor pelayanan, bukan itu. Diakonia itu adalah pelayanan sosial, pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan. Itu memang disebut diakonia. Jadi diakonia ini yang diterjemahkan pelayanan itu sebenarnya pelayanan untuk umum ya. Pelayanan untuk mereka yang membutuhkan, dan ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang terakhir tentu kesaksian. Tadi Bu Agatha tadi juga sudah menyampaikan banyak sekali ya tentang ya kalau kamu mau terjun di tengah masyarakat itu kita tidak boleh tipu-tipu ya. Ya bahasa kerennya kan tipu-tipu ya. Ya kita hidup dengan diri kita sendiri sudah. Apa yang salah dengan diri kita kan enggak. Kalau kita berbeda ya semua orang berbeda, enggak ada yang sama. Tetapi kita bagaimana membawa diri kita ini hadir sebagai diri kita, juga ya tentu sebagai orang Katolik, dan itu jauh lebih menjadi saksi daripada hanya sekedar mungkin ya tanda kutip bicara tentang Katolik. Kalau Romo tukang khotbah, ya, jadi ya ngomongnya ya tentang itu ya. Tapi kami sendiri para imam ini sejak Konsili Vatikan kedua juga mulai belajar untuk melihat dunia lebih luas lagi. Maka sebenarnya keberadaan paroki kita yang di tengah
Lampung ini sebenarnya mengajari banyak hal ya. Kalau mungkin kita ke HKY nggak punya tetangga mereka, tapi kita di sini kita punya banyak tetangga. Bahkan yang saya senang teman-teman OMK ini juga sudah menjalin relasi yang bagus dengan teman-teman Karang Taruna di sini. Ya, sehingga ketika Natal atau Paskah itu mereka itu bantu ya, merasa menjadi tanggung jawab mereka. Jadi mereka datang lalu gimana apa yang bisa kami bantu, dan itu menurut saya hal yang bagus. Kenapa bagus? Karena ini anak muda. Kalau anak muda sudah bisa berkomunikasi, nanti kedepannya jadi akan lebih baik. Maka saya gembira gereja kita di sini ini luar biasa ini. Karena hubungan kita dengan masyarakat bagus, dan harapannya memang nanti dari teman-teman muda ini melahirkan hal-hal yang ya lebih bagus lagi. Dan tentu semuanya ini tidak bisa sekali lagi ya dilakukan oleh imam, tidak bisa. Dilakukan oleh pengurus gereja juga tidak bisa. Maka ini semua orang, semua yang bisa terlibat. Maka beberapa yang hadir di sini, ketua wilayah, ya, itu para aktivis, teman-teman OMK, ya harapannya nanti ini menjadi roh. Jadi jangan sampai di lingkungan itu dari panca ini yang masuk hanya satu tadi, liturgia. Ibu A saja ya. Ya paling banter baksos ya. Baksos, persekutuan juga kadang-kadang susah ya, gegeran dan seterusnya ya. Enggak gegeran sebenarnya, enggak cocok. Lalu ya, saksian sama diakonia ini kadang kita masih belum. Nah, kira-kira itu ya. Nanti saya kalau kepanjangan khotbah lagi, soalnya posisinya ini khotbah. Saya misa sudah di tengah ini. Harusnya mereka ini. Ya. Luar biasa sekali ya, berarti Romo ada dua hal yang penting ya Romo tadi ya, yaitu pelayanan dan juga kesaksian itu tadi ya Romo, yang memang harus diwartakan di dalam lingkungan kita sehari-hari gitu ya Romo. Luar biasa sekali. Jadi para pemirsa di rumah udah pada tahu mengenai kerasulan awam dari segi praktisi tadi ya, Romo tadi bilang prakteknya seperti apa, dan dari segi teoritisnya ya Romo ya, seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali ya Juan hari ini, dan sudah berakhir juga ya, sayang sekali ya Juan ya. Oh iya, boleh silakan. Pesan dari Romo untuk para penonton yang ada di rumah mungkin ya. Harapan Romo mungkin. Seperti apa sih terkait dengan ya, memang kalau kita masuk dalam ranah pastoral istilahnya ya, itu kerasulan awam memang dimasukkan dalam salah satu seksi di pastoral. Harapannya memang ini tidak hanya sekedar konsep, tapi benar-benar menjadi tindakan, gerakan, program nyata begitu. Makanya saya senang di paroki kita mulai ada ya istilahnya gregetnya begitu ya. Misalkan mulai dari ada kaos-kaos yang begini. Saya kok belum ini ya. Waduh. Sentimen Itu menyenangkan ya bagi saya, karena ya memang kadang orang bicara kerasulan awam banyak konsep, tapi susah sekali untuk bisa sampai pada gerakan bersama-sama. Maka sekali lagi ini awal yang bagus ya untuk bisa kita bekerja sama, dan kita juga semakin tahu bahwa di tempat kita ini juga banyak orang-orang awam yang juga terlibat. Dan mereka ini ya kita dukung, dan semoga dengan kebersamaan kita semakin banyak orang terpancing ya istilah saya. Juga teman-teman muda ini juga semakin dia tertarik untuk tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk istilahnya paroki, tapi mulai terbuka kepada semua. Maka saya mengajak tadi Pak Kata ya, dan Pak Edi juga mengajak teman-teman muda. Kalau yang sepuh itu mereka sudah terbentuk ya. Apakah susah Romo? Ya enggak susah, cuma kurang cepat. Teman-teman muda ini yang mungkin sedang lagi aktif-aktifnya ya, mari kita bersama-sama untuk bisa benar-benar menjadi rasul awam. Dan itu luar biasa menurut saya, karena dunia kita itu ya milik kita bersama. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita tidak bisa menggantungkan orang lain, kita juga tidak bisa menyuruh orang lain. Ya ini milik kita bersama, ya mari kita bersama-sama
terjun di dunia kita ini dengan menjadi rasul-rasul awam. Boleh beri tepuk tangannya, luar biasa ya. Kita berdua jadi termotivasi ya Juan ya untuk menjadi rasul ya. Oke, siap. Ibu Agatha langsung saya calling. Baik, oke, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Edi, Ibu Agatha yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber pada kesempatan kali ini, dan tentunya guest star kita nih Romo, terima kasih juga. Terima kasih sudah menjelaskan kita dan apa ya istilahnya biar kita tuh nggak gantung gitu ya Juan ya. Betul, persepsi kita tuh jadi satu gitu loh mengenai kerasulan awam itu tadi. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada pelaksana umat, ada perwakilan dari Polda, lingkungan, dan juga perwakilan dari Bapak OMK. Betul. Yang sudah datang hari ini dan namanya dan sudah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Iya betul. Kalau udah begitu, kami belum mau pamit, kami belum mengucapkan mohon maaf apabila terjadi salah kata atau perbuatan selama sesi berlangsung. Saya juga Gilbert Dan juga saya Maya. Tentunya nanti di akhir acara ini akan ada berkat penutup dari Romo Rudi ya Romo untuk menutup semua serangkaian acara. Dan pesan terakhir dari kita berdua ya Juan ya. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi para permisa di rumah dan membukakan atau mencelikkan apa sih mengenai kerasulan awam itu tadi. Jadilah garam dan terang dunia di tengah-tengah masyarakat. Jangan pernah patah semangat untuk mewartakannya. Jika garam itu menjadi tawar, lalu dengan apakah dia diasinkan? Begitu ya Juan ya? Baik. Baik, kami persilakan kepada Romo Rudi untuk memimpin kita semua dalam berkat penutup. Ya, mari kita akhiri dengan berkat ini ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami bersyukur kepadamu atas perjumpaan siang hari ini. Kau hadirkan orang-orang terpilih-Mu yang menjadi rasul-rasul di tengah dunia ini. Tuhan, kami percaya Engkau terus berkarya dan memanggil kami serta mengutus kami untuk menjadikan dunia kami ini menjadi lebih baik. Ya Tuhan, kami bersyukur atas perjumpaan siang hari ini. Kami bersyukur atas semua orang yang telah bersusah payah dan mungkin juga dengan usaha-usaha mereka untuk menyelenggarakan pertemuan ini. Kami yakin ya Tuhan, semua tidak pernah akan sia-sia. Engkau selalu memberkati dan menyempurnakan segala usaha baik kami. Kami mohon berkat-Mu pula bagi orang-orang yang telah Kau pilih ini. Semoga mereka tetap bersemangat untuk hadir dan menyertai perjalanan penyelamatan yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia. Tuhan bersama-Mu Dan bersama. Semoga kita sekalian, seluruh rencana dan usaha kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo. So, untuk teman-teman yang ada di rumah, kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Obrolan seputar kerasulan awam selanjutnya. Bye-bye.